Cek sound 1 2 3 4 5 6 7 8. Halo teman-teman, kali ini aku mau berbagi sedikit resep. Ya ini resep yang lumrah dibikin di Jepang sana gitu kan. Kali ini aku mau berbagi resep tentang suatu masakan Jepang yang misalnya itu kita beli di tempat lain itu, atau misalnya kita beli di kafe, di rumah makan, di restoran, atau mungkin kita biasanya kalau kita sering ke Bunkasai atau festival Jepang tuh kan, itu masakan ini tuh terkenal masakan yang cukup mahal gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita itu bikin sendiri, makan itu tuh sebenarnya nggak terlalu mahal harganya. Nah, makanya kali ini aku mau nge-share resep makanan yang namanya itu kari Jepang atau Japanese curry. Nah, Japanese curry ini aku mau nge-share resep ala anak kos. Nah, di sini aku benar-benar akan nge-share resep yang ala anak kos. Tahu sendiri kan kalau anak kos tuh pasti resepnya harus murah dan irit gitu kan. Nah, oleh karena itu aku mau nge-share resep ini dari sudut pandang anak kos, karena nggak hanya irit dan murah aja tapi juga bahan-bahannya itu yang biasanya itu ada di tempat anak kos gitu kan, jadi kita nggak perlu banyak bahan untuk masak masakan kali ini gitu. Nah, yang perlu kita siapkan itu adalah pertama rice cooker, tentunya pasti anak kos nih biasanya ada rice cooker, terus bumbu kari, kemudian ada juga ayam dada, kemudian kentang, kemudian ada wortel dan juga ada yang namanya bawang bombay. Nah, sebenarnya harga dari bahan-bahan yang akan kita masak kali itu nggak terlalu mahal karena bumbu dari karinya itu sendiri. Aku pilih resep yang namanya warasa gitu ya. Nah, warasa ini nggak terlalu mahal, cuma 18.000 sekian. Nah, 18.000 sekian ini bisa buat untuk satu porsi, bukan satu porsi, satu kali masak yang banyak banget gitu kan. Pokoknya satu itulah, apa namanya, satu tempat rice cooker itu. Nah, untuk harga dari wortelnya sendiri cuma sekitar 4.000 sampai 5.000. Kemudian kentang itu juga nggak terlalu mahal, cuma 11.000 3 biji itu. Kemudian bawang bombay juga nggak mahal, 2 biji cuma 3.000 rupiah. Kemudian ada lagi apa tadi? Apa ya? Mungkin kita juga butuh minyak sedikit ya. Kita butuh minyak sedikit yang lupa aku masukkan di sini. Minyak sedikit lah, ya. Paling beli minyak yang botolan, bukan botolan, yang kayak gelas aqua itu paling cuma sekitar ya 5.000 6.000 gitulah. Nggak terlalu mahal. Pokoknya kita nggak butuh banyak alat di sini. Oh ya, juga ada ayam. Ayam ini cuma 1/4 kilo. Mungkin harganya sekitar ya tergantung harga ya, tergantung kadang mahal kadang murah, tapi biasanya di kisaran 8.000 sampai 9.000 rupiah. Maaf, 8.000 sampai 10.000 rupiah untuk ayam 1/4 kilo. Kita pilih yang yang dada aja karena lebih mudah dipotong gitu kan. Nah, kita juga nggak terlalu banyak alat lagi. Selain rice cooker ada juga talenan, kemudian ada entong nasi dan juga ada pisau. Cukup ini aja bahan-bahannya, nggak perlu bahan-bahan yang lain. Mungkin kalau alat yang lain itu mungkin kita perlu apa namanya, wadah buat nyimpen si kari ini. Mungkin juga perlu mangkok, perlu piring dan lain sebagainya. Itu kan udah lumrah ya, jadi nggak perlu disebutkan. Nah, pertama-tama kita kupas dulu bahannya. Kita kupas dulu bahannya pelan-pelan, pelan-pelan. Kita perlu cukup telaten aja pokoknya dalam mengupas bahan ini. Terus kemudian sedikit tips kalau misalnya kita itu mengupas kentang, setelah kita mengupas kentang jangan langsung dibiarin gitu aja. Jadi setelah selesai mengupas kentang, kita masukkan kentang itu ke dalam air dingin. Biar apa? Biar kentangnya itu nggak berubah warna gitu. Biar warnanya itu tetap kuning bagus. Nah, selanjutnya kita kupas yang namanya wortel. Ya sebenarnya juga ada ngupas bawang bombay, cuma ternyata nggak kerekam tadi ya. Mohon maaf. Nah, ini setelah semua bahan selesai dikupas, kita mulai potong. Pertama, potong bawang bombay terlebih dahulu. Ini motongnya agak sedikit unik. Karena motongnya pertama kita belah dua. Kemudian setelah kita belah dua, kita potong agak sedikit nyerong. Jadi agak sedikit nyerong ke pusat dari si bawang bombay itu. Jadi jangan langsung dipotong vertikal, tapi agak nyerong ke arah dari pusat bawang bombay itu sendiri. Kita potong, potong, potong sampai selesai semua. Selanjutnya kita potong si wortel. Nah, si wortel ini juga agak sedikit unik cara motongnya karena kita nggak bisa motong itu langsung vertikal gitu aja. Karena motongnya kita tuh zigzag. Jadi misalnya kita pertama itu nyerong ke
kanan misalnya. Nanti kita nyerong ke kiri yang selanjutnya, kanan kiri terus sampai wortelnya ini selesai terpotong. Dan kuncinya kalau memotong sayuran untuk masakan kare Jepang ini adalah jangan potong kecil-kecil, potongnya yang gede-gede aja dah. Potongnya segede bagong juga nggak apa-apa. Pokoknya kita harus potong yang gede. Tujuannya apa? Karena tujuannya ini tujuan masak kare itu sebenarnya kan karena untuk dimakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita masak kare itu nggak cuma untuk satu kali makan. Biasanya orang Jepang itu masak kare untuk ya mungkin sehari sehari penuh atau mungkin 2 hari dan 3 hari gitu. Biasanya orang Jepang itu masak kare karena biasanya ada kelebihan bahan-bahan makanan gitu, kayak kelebihan sayuran, kelebihan daging gitu kan. Potongnya yang gede-gede aja nggak apa-apa, biar dia nggak cepet apa namanya lembut, nggak cepet lembut dan dia nggak gampang hancur gitu waktu kita panasi terus menerus gitu kan. Nah selanjutnya kita potong yang namanya ayam dada ini kan. Potongnya tuh santai aja, pelan-pelan. Potongnya juga agak gede, biar kalau misalnya diaduk-aduk dia tuh nggak hancur. Nah, setelah selesai memotong semuanya, kita mulai menumis bawang bombay. Kita masukin minyak sayur dulu, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin sekitar ya 3 sendok makan, 3 sendok makan. Terus kita mulai masukkan bawang bombay, kita tumis-tumis sampai agak harum. Nah, lalu kita masukkan si ayam ini sendiri. Kita masukkan ayam, kita aduk-aduk sampai dia nanti warnanya itu agak putihan gitu. Jadi agak mateng dikit gitu. Kalau misalnya terlalu lama, kalau pakai rice cooker cuma agak lama ya matangnya. Bisa kita tutup dulu, kita tinggal sebentar, terus kita buka lagi sampai dia berwarna putih seperti ini. Nah, setelah dia sudah mulai agak matang, warnanya putih, kita masukkan air. Nah, kalau di resep di bumbunya itu sebenarnya airnya sekitar 300 ml. Cuma karena ini anak kos ya, anak kos kan harus hemat ya. Jadi tujuan kita masak itu biar bisa dimakan minimal 2 hari lah. Airnya agak kita banyakin. Airnya mungkin sekitar setengah liter. Jadi biar sayurannya ini kerendam semua gitu kan. Nah setelah dimasukin air, kita masukin yang namanya sayur mayur itu tadi. Setelah sayur mayurnya kita masukin, tunggu sampai agak mendidih sedikit. Lalu kita masukkan yang namanya bumbu kare ini. Nah kita masukkan seluruh bumbu yang ada di bungkus ini. Jadi jangan sisakan sedikit pun. Kita masukkan satu full penuh bungkus kare bumbu kare ini. Kita masukkan semua, jangan disisain. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk-aduk aja. Karena ini bumbunya kan agak kental ya, jadi dia agak susah menyatu, agak susah cairnya. Tapi kita aduk aja terus, aduk terus sampai nanti dia warnanya jadi kecoklatan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita capek ngaduk ya udah ditutup aja, ditunggu. Nanti kalau misalnya udah agak cukup lama, udah mendidih, terus sayur sayurnya udah empuk dan airnya udah lumayan menguap. Nah, baru kita bisa angkat dan kita sajikan gitu. Nah, itu dia kita bisa makan dengan nasi putih hangat gitu kan. Nah, jadi segitu aja resep kali ini. Jadi dengan harga yang nggak terlalu mahal, kita bisa menikmati sebuah masakan Jepang yang misalnya kita beli di restoran, di kafe itu harganya cukup mahal. Kayak gitu teman-teman. Sekian dulu resep ala anak kos kali ini. Sampai jumpa di video yang lain.